Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Jadi kaset Pak ini. Satu ayat saja terkadang maaf. TV yang jauhnya 25 meter dari ruangan terlihat kita dikala sholat. Betul. Tapi Al-Quran berada di dalam jangkauan tangan. Karena apa yang dikasetkan selama dalam kehidupan ini lain, maka Al-Quran tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan yang mengaku beriman. Na'udzubillahi min. Betul Pak? Bu? Ngaji. Alif fathah. Ayo yang kompak. Alif fathah. Alif kasrah. Alif dhammah. Unine. Tepuk tangan anak-anak. Ya anak cucu Adam Pak. Iya. Kiai ini jangan dilawan, pokoknya menang. Hikmahnya saya sampaikan. Barang siapa yang jari-jarinya setiap hari sanggup dan mampu untuk membuka ayat-ayatnya Allah, walaupun satu ayat, maka jari-jari ini akan suci, akan mulia di sisi Allah, sehingga doamu mudah dikabulkan oleh Allah. Allahumma. Inilah Rasul menyampaikan kepada kita, dasar ibadah kepada Allah ada 3 yang paling utama. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Yang pertama adalah dasar cinta kepada Allah. Dasarnya cinta kepada Allah, maka cintailah Al-Quran. Maka kalau engkau sudah mencintai Al-Quran, maka jari-jarimu akan mulia di sisi Allah, dekat dengan rahmat Allah. Doanya tidak pernah ada dinding hijab. Subhanallah. Saya kasih hikmah sedikit saja. Yang kedua sebaliknya, kalau lidah kita untuk membaca ayat-ayatnya Allah, sehingga lidah ini diberikan penuh hikmah, menasehati anak tidak perlu dengan suara yang keras, dengan lemah lembut, karena lidahmu penuh dengan rahmatnya Allah. Amin. Subhanallah. Maaf Pak Camat, kalau Pak Camat cinta membaca Al-Quran, subhanallah, menasehati masyarakatnya mudah betul. Karena apa? Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menciptakan malaikat ini Pak, supaya urusan hamba Allah itu selesai. Al-Quran ini yang mengawal adalah malaikat Jibril. Oleh sebab itu yang ahli Al-Quran, yang cinta Al-Quran, baik pemimpin maupun rakyat jelata, maka bicaranya akan diberikan hikmah, mudah diterima, jelas dan berwibawa. Allahumma. Bu, capek? 4:30 Bu. Lek omah Bu, bismillah, naik mobil cepat. Lupa. Bismillah itu kan kendaraan. Manusia itu ada bis. Kalau naik dari sini ke Palembang naik bis, tiketnya benar, mesti sampai. Allah memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai kendaraan bagi hambanya yang beriman. Barang siapa yang membaca 19 kali sesuai dengan hurufnya, maka Allah akan memberikan rahmat yang tiada bandingannya. Allahumma. Jabatan tangan. Tidak ada satu pekerjaan bagi hamba Allah tanpa diawali bismillah. Pekerjaan itu ada manfaatnya. Maka pekerjaan apapun Pak Bu, awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sama sampean memberi tiket di dalam bis, naik bis, tiketnya benar, maka sampai kepada ridhonya Allah. Allahumma. Kemudian ciri-ciri manusia cinta kepada Allah. Aku tak tanya, Ibu. Aku tak tekon, Bu. Islammu aku tanya kuat apa enggak?
Kalau engkau masuk orang Islam, bu, sampean orang kemudian agamamu diganti dengan karet 2 hektar, mau seluruh keluar Islam? Tidak mau. Sekarang imanmu tak tanya. Engkau kehilangan sholat tahajud setahun dengan kehilangan ayam potong sing pincang, nyesel mana? Pak, kita tanya iman kita. Kita kehilangan sholat malam, sholat tahajud setahun dengan kehilangan ayam sing semper, nyesel mana Pak? Nyesel kehilangan, berarti subhanallah begitu jauhnya Ustadz terhadap keimanan terhadap Allah. Hadirin, memang jasad disuruh mencukupi, apa kata beliau tadi, tapi ingat, jasadmu sehebat apapun, secantik apapun, segagah apapun, kalau sudah nyawanya hilang, dengan kaki ayam masih mahal kaki ayam. Betul? Betul? Tepuk tangan anak-anak. Allahu Akbar. Ayo kita kaji. Kita kaji bersama. Setelah kita mencapai satu raihan, apa yang sampean semua cita-citakan? Subhanallah. Suatu saat, ini pas tadi nih Bu Dewan, saya datang, di samping sana itu ada yang meninggal mendadak. Kemudian istrinya itu subhanallah tidak sadarkan diri, kesurupan. Barusan ini. Dia bohong, katanya ruhnya suami. Yang enggak ada yang masuk itu kecuali walinya Allah, aulia. Itu biasanya kalau meninggal karena apa? Dunia ini kalau menurut batin saya masih ada 2. Satu alam dunia, yang kedua alam barzah. Ini kalau batin saya, alam akhirat masih dandun jauh di sana. Jadi keberadaan dunia ini masih 2. Alam dunia dengan alam barzah. Alam kubur. Yakin enggak, Tat? Makanya di akhirat belum ada. Semua maknanya barzah itu Pak Kades, penantian. Kalau sampai nunggu kendaraan di tengah-tengah panas, kemudian kendaraan itu enggak cepat sampai, sampean rasa capek, rasa mangkel, haus, lapar, enggak Pak Kades? Iya, sama Pak. Kita diberikan jasad bekal hanya satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sodakoh jariahmu yang dijalankan. Amin. Yang keempat, yang ketiga, mendidik anak yang soleh dan soleha. Pak Kades? Pak Kades? Ini kan, ini maaf. Mata ini kan dulu jelas. Sekarang kan kalau untuk pakai ngelihat lamur, kabur. Betul? Ini kan ayatnya Allah. Sebentar lagi nandakan mau masuk kubur. Mata yang kabur, hati-hati, sebentar lagi masuk Dadah. Selamat tinggal Pak Kades. Moga-moga husnul khotimah. Maaf Pak, maaf. Ya Pak, anggaplah wong gila. Iya. Saya dulu Pak, 21 tahun di Bahuga jadi kepala desa. Jadi kepala desa selama 21 tahun, saya berhenti baru tahun 2008. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan keluar dari seorang pesantren. 13 tahun kehidupan saya menjadi kepala dosa. Maaf Pak, maaf. Ini lurah. P3N. Pantes rokoknya Jarum. Pak Lurah ini nggak punya malu. P3N-nya rokoknya Jarum. Surya. Apa Bu? Jadi maaf. Seluruh warga masyarakat melalui Bapak Dewan,
beserta jajaran pemerintah legislatif, eksekutif. Kalau saya dulu sekiranya mulai tahun 88 sampai 2008 saya pernah bekerja di sini dengan nggak pamit, karena kalau pamit pasti jadi DPO polisi. Kalau pernah saya masuk ngerampok dan sebagainya, saya mohon maaf, mohon halalkan Pak, Bu, Allahumma mohon dihalalkan. Selama 13 tahun kehidupan saya Pak Dewan berada di dalam comberan. Kemudian 6 Januari tahun 2000 Allah mengangkat saya. Sampai saat ini, dulu Pak, Bu, saya menjadi kepala desa dipanggil kepala desa Grandong. Jadi kalau Lampung sampai manapun tahu rata-rata dengan saya. Kalau beliau ini tahu betul sepak terjang saya, Ibu Anggita Dewan Suwarti ini. Ngerti kalau saya ini mantan preman. Kemudian Pak, ternyata nama itu melekat. Sampai sekarang ini, undangan itu kadang ditulis Kiai Haji Imam Syahri, garis miring mantan. Ayo jangan malu-malu. Jadi disebut Kiai. Ayo yang kompak, Kiai dosa kowe. Masa ada Kiai Grandong? Oh, saya hanya begitu. Tapi saya nggak marah. Yang kita Grandong adalah ilmunya Allah. Allahumma. Oleh sebab itu saya sampaikan Pak, ternyata bibit angkara murka dan bibit keimanan tidak pernah dicabut. Ternyata masih ada Anton Medan yang lain. Kalau nggak percaya, Ibu ini masuk ke OKI, OI dan sebagainya sampai Indralaya, insya Allah tahu semua dengan saya. Karena saya sering manggung di wilayah sana, sampai ke Prabu Mulih, ke Philip, terus saya keliling. Alhamdulillah, sekalipun dipanggil Kiai Grandong, tapi ngajinya enak nggak Pak? Rasa ngajinya enak nggak Pak? Nah enak, walaupun nggak dari pesantren, ternyata ilmu itu sama. Allahumma. Oleh sebab itu yang terakhir, bukti cintamu kepada Allah, bismillah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di sebahagian malam untuk melakukan sholat tahajud. 2 rakaat sholat tahajud, maka akan diberikan kemuliaan melebihi bumi langit beserta isinya. Hanya 2 rakaat sholat tahajud. Oleh sebab itu kita malu dengan Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah mengurusi kita. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, tapi kita yang diurusi, yang dikasih keberhasilan. Kenapa yang dikeluarkan air liur di kala malam? Ini bukan burung walet. Kalau walet itu mahal air liurnya, kalau air liurmu nggak laku teman-teman. Makanya sholat tahajud, Allahumma. Insya Allah yang punya